Oke teman-teman, kembali lagi dengan Pangadong Official ya. Di hari ini dari Ethos V Madani. Tepat di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, Merdeka. Nah, di sini kita akan membuat suatu ulasan ya. Mungkin ya jadi informasi juga buat teman-teman yang belum mengetahui tentang proses repaint. Buat yang udah mengetahui, ya mohon berbagi saran ya dan kritik kalau mungkin ulasan saya salah. Untuk proses repaint yang akan dilakukan di masing-masing bus itu ada beberapa tahapan. Secara garis besar ada 4 lah ya. Saya bilang proses pendempulan, epoksi, cat dasar, dan clear ya. Clear pun kan ada 2 ya, clear 1, clear 2 gitu. Tapi tergantung teknis ya yang ada di body repairnya atau di karoserinya ya. Jadi kita ambil sampling unit yang bintang Permata Bunda yang akan menjadi bus Mahendra Transport ini teman-teman. Ini tampilan eksteriornya. Saya kurang tahu nanti apakah by SPK-nya ini hanya repaint atau ada repair, saya kurang tahu ya. Jadi repair itu perbaikan di bagian bodi, ada yang ditambal atau enggak, karena kan tentunya enggak semua bahannya itu bagus, pasti ada yang keropos lah atau korosi ya. Nah, untuk tahap repaint itu nanti startnya itu tentunya pasti di amplas dulu ya, ini semua ya, bagian bodinya ya. Di amplas atau digosok. Setelah itu nanti baru masuk pendempulan teman-teman. Setelah masuk pendempulan baru masuk tahap epoksi. Nah, setelah tahap epoksi baru nanti proses cat dasar sesuai dengan pesanan warna si PO atau yang diinginkan gitu ya. Tentunya kan di luar warna ini ya. Baru masuk proses clear teman-teman. Nah, pendempulan itu berfungsi itu untuk menambal ya, menambal bagian-bagian bodi yang apa ya saya bilang ya, bocel atau bolong kayak begini-begini ya. Setelah dibersihkan terlebih dahulu, tentunya dibersihkan dulu baru digosok dia. Nah, kayak gini-gini teman-teman nih. Ini didempul. Kita lihat yang kap mesin aja ya. Ini biar lebih jelas. Ini kan udah pada ngelupas ya. Ini. Tuh. Jadi ini dasarnya nih, dasarnya bodi nih. Wah, cemang-cemong deh. Ini dasarnya ini teman-teman. Jadi nanti setelah digosok, semua didempul, baru masuk epoksi. Epoksi primer tentunya ya, karena epoksi pun ada 2. Nah, setelah selesai didempul, baru nanti masuk voksi. Voksi itu adalah untuk meratakan ya, bisa saya bilang ya, untuk meratakan si bodi yang akan dicat ya. Nah, ini pasti tentunya harus didempul. Tuh yang atas juga tuh, ya. Baru masuk setelah didempul epoksi primer biar dia lebih rata lagi nanti. Jadi untuk menghindari pengecatan itu nanti hasilnya belang ya. Ini kan belang nih, kelihatan nih teman-teman ya. Ini belangnya karena memang pernah dicat ulang atau gimana, saya kurang tahu. Nah, setelah selesai epoksi primer, baru dia nanti masuk epoksi filler biar kualitas catnya lebih bagus, dan ini tentunya rata semua ya. Baru setelah itu masuk proses cat dasar teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini bagian yang tentunya harus didempul juga, digosok lah, semua bodi itu digosok. Setelah selesai cat dasar, nanti baru proses kerjanya itu sesuai ya SPK ya. Mungkin sketsanya ada apa enggak, liverinya, karena ada juga yang polos kan. Model bis itu, body bis itu dia polos. Tapi yang ada liverinya pasti tentunya dia akan tarik livery dulu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Setelah selesai di repaint, nanti baru masuk proses clear coat atau pernis ya teman-teman ya.
Tapi pasti harus digosok ulang lah. Nah itu tuh kelihatan belang tuh, yang di pintu belakang tuh, ya. Nah untuk proses clear coat sendiri itu nanti biasanya, jadi di atas clear coat yang pertama baru masuk text sticker body. Kalau misalnya PO bisnya akap kan ada namanya tuh, baru masuk text sticker body, baru nanti di akhir dia baru masuk ke clear coat akhir ya teman-teman ya, clear coat kedua. Nah kurang lebih seperti itu untuk proses repaint. Jadi teman-teman yang mungkin sudah paham atau mungkin penyampaian saya salah, bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Tapi tergantung juga, saya bilang tergantung si karoseri atau body repairnya sendiri, karena ada satu teknik, ada beberapa teknik lah mungkin yang saya nggak paham juga gitu. Tapi pernah dengar pendempulan itu bagusnya di atas epoxy atau di bawah gitu loh. Epoxy dulu baru dempul gitu maksudnya teman-teman. Nah teman-teman yang paham bisa berbagilah di kolom komentar ya untuk itu ya. Nah untuk unit yang Mahindra Transport ini, yang kemarin masuk, betul ya, yang kemarin menjawab ini spek dashboardnya ini tentram ya. Jadi spek awal dari bus ini berdasarkan dashboard yang ada, ini Scorpion X ya. Karena dashboard Scorpion X sama Scorpion King juga kan sedikit beda ya. Kalau Scorpion King dia sedikit, yang bagian ornamen ini dia rada nyamping ya. Maksudnya rada, ini kan di tengah dia gitu ya. Nah kalau yang Scorpion King kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Kalau sini di bagian panel speedometernya, ini kayak semacam ada rumahnya gitu. Cuman ini lebih kecil. Untuk sasis dia 1526, kemarin sudah kita ulas ya di video kemarin teman-teman ya. OH Omnibus Heikenbau, berarti dia mesinnya di belakang. Kalau OF Omnibus Front Motor, berarti sasisnya mesinnya di depan. Gitu teman-teman ya. Bukan yang ngajarin nih, hanya berbagi nih teman-teman sesuai janji saya. Di edisi 17 Agustus 78 tahun Indonesia Merdeka, kita coba kasih bobot kontennya seperti itu. Kalau progres belum ada progres lah. Karena tentunya progres yang akan dijalankan pun nanti kan by SPK sesuai keinginan pemilik gitu. Nah ini bagian dindingnya masih bagus, ornamen kayu ya. Masih keren sih. Cuman paling yang diganti mungkin nanti, biasanya kan kalau Mas Rian berdasarkan unit yang kemarin, plafon diganti abu. Ini juga dibungkus ulang. Hordeng tentunya diganti ya. Nanti kita akan lihat di unit Mahindra yang sudah proses epoxy ya, unitnya dari belakang teman-teman. Nah untuk partisi, dia partisinya model yang seperti ini ya. Ini diganti atau enggak nanti kita nggak tahu lah. Cuman yang ada sekarang di bus Bintang Permata Bunda. Oh ini lemari buat nyimpan dispenser apa ya. Joknya juga dia pakai leg rest karena ini tadinya super eksekutif. Untuk bagian interior sih masih bagus lah ya teman-teman ya. Tapi saya kurang tahu lah. Tuh plafonnya juga. Oke, kita turun dulu, panas banget teman-teman. Nah jadi itu ya rangkumannya. Ini untuk unit yang bus X Bintang Permata Bunda yang akan jadi bus Mahindra. Ini spek busnya tentram, tadinya sudah di upgrade ke JB2 ya sekarang ya. Sasisnya 1526. OG All Generation, generasi pertama ya. Oke, nanti kita lanjut di video kedua ya teman-teman, di unit yang sudah progres, yaitu unit MTI 007 katanya. Nanti sekalian kita buat juga ulasan juga untuk repaint di sana ya teman-teman ya. Jadi halo Pi. Jadi untuk lanjutan ulasannya nanti di unit yang MTI 007 ya, yang di belakang teman-teman ya. Tetap stay tune di
Pangadong Official.